slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Melihat RC213V mundur dari depan ke belakang dalam waktu 1 tahun di COTA, keempat pembalap MotoGP Honda tampaknya sepakat ada hal besar yang tidak bekerja dengan motor 2024 yang direvisi secara radikal. Honda memenangkan putaran Austin tahun lalu dengan mantan pembalap LCR Alex Rins. Tapi setahun kemudian, satu-satunya yang selamat dari Honda, Luca Marini, finish terakhir di Sprint Race P17 dan Grand Prix P16. Rekan satu tim Marini di Repsol Honda Joan Mir dan Takaaki Nakagami dari LCR tersingkir di kedua balapan, sementara itu Johann Zarco terjatuh pada hari Sabtu sebelum dipaksa mundur dengan masalah teknis pada hari Minggu. Sementara itu, RC213V juga berada di urutan terbawah untuk sebagian besar latihan dan kualifikasi. Kami melihat bahwa kami sudah sangat jauh, kata Mir usai sprint. Ini adalah trek yang positif untuk motor ini di masa lalu dan sekarang kami tidak memiliki hal positif apapun. Tahun lalu itu adalah motor yang bisa berhenti dan dengan rem Anda bisa berbelok. Kemudian kami akan mulai meminta terlalu banyak tentang bagian yang baik ini, dan kemudian memulai kehancurannya. Tapi sekarang Anda tidak bisa membuat perbedaan bahkan pada bagian pengereman. Jadi kami sedikit tersesat karena kami tidak memiliki keunggulan di area manapun saat ini. Hal baiknya adalah kami memiliki konsesi. Kita harus mengambil jalur yang benar-benar berbeda dalam hal pengembangan. Seperti halnya Yamaha, Honda kini dapat mengubah desain mesinnya sepanjang musim sebagai bagian dari aturan konsesi. Kita harus mencoba menghadirkan segala sesuatu yang baru. Bukan hanya mesinnya, jelas Marini. Kami kesulitan di mana-mana. Kami perlu memahami mengapa semua orang mengalami kemajuan pesat dibandingkan tahun lalu. Kami kehilangan sesuatu karena motor 2024 sangat berbeda. Tapi tidak dalam cara yang baik di sini. Kami kehilangan titik terkuat dari motor tahun lalu dan mendapatkan sesuatu dengan mengurangi titik lemah dari tahun lalu. Namun apa yang kami peroleh tidak cukup. Setelah balapan hari Minggu, ketika dia menyindir, Luca Marini adalah yang selamat. Mir mengonfirmasi bahwa Honda sedang menyiapkan mesin yang direvisi untuk musim ini. Namun, Mir tidak menjelaskan secara rinci kapan mesin tersebut akan diperkenalkan. Namun, Mir menyebut sesi tes privat hari Jumat di Montmello, di mana ia akan berkendara bersama Marini dan pembalap tes HRC Stefan Bradl, sebagai sangat penting. Marini akan menjadi pembalap utama yang menjajal part baru RC213V yang sudah dirombak total. Kami menjalani tes di Montmello yang akan sangat penting dan kemudian di Jerez kami menjalani tes lainnya. Di sana kami akan memahami apakah kami mengambil langkah atau tidak, kata Mir. Nakagami yang kecewa memperingatkan bahwa banyak kelemahan yang ada berarti tidak mungkin ada satu solusi cepat untuk mengatasi permasalahan COTA. Saat ini, saya kecewa dengan performa semuanya, kata pria Jepang itu. Motornya, kami lebih lambat dibandingkan tahun lalu, ini benar-benar mustahil untuk dipahami. Saya tidak bisa mengatakan dari mana potensi buruk ini berasal. Mungkin dari mesinnya, dan satu mesin baru menyelesaikan masalah dan segalanya. Saya harap begitu. Tapi saat ini saya tidak merasakan ini, karena hanya mengganti mesin tidak bisa menyelesaikan masalah keseimbangan dan grip depan atau grip belakang. Ada terlalu banyak masalah saat ini. Sementara itu, pembalap LCR lainnya Zarco memasang wajah berani. Saya masih positif. Kami tidak perlu pesimis karena kami tahu akan sulit dengan proyek yang benar-benar baru ini, ujar pembalap Prancis yang datang dari Pramac Ducati sebagai pemenang balapan. MotoGP. Honda mengubah banyak hal dan mudah untuk mengatakan kami butuh waktu, tapi inilah saatnya. Karena pada balapan di mana Honda tampil baik, sebelumnya, saat ini kami tampil paling buruk. Jika kita bandingkan dengan motor lain, kita jelas melihat ada sesuatu yang hilang. Saya tidak bisa menjelaskan teknisnya karena itu bukan pekerjaan saya, tetapi, saya mencoba memberi yang terbaik dan saya melakukannya akhir pekan ini. Tidak ada rahasia di sisi teknis, yang ada hanyalah hal-hal yang perlu dipahami dan kami memiliki kapasitas orang-orang untuk memahaminya.
Tapi mungkin kita perlu cara lain untuk melihat sesuatu. Yamaha juga berada di jalurnya di Montmeló menjelang MotoGP Spanyol akhir pekan depan, meski hanya dengan pembalap tes pabrikan Crutchlow. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Alasan Jorge Lorenzo anggap Marc Marquez cocok di KTM ketimbang Ducati. Jorge Lorenzo menganggap Marc Marquez lebih cocok di KTM ketimbang Ducati. Menurutnya, The Baby Alien akan membentuk tim impian bersama dengan Pedro Acosta. Marquez terus dirumorkan akan menjadi rekan Francesco Bagnaia di Ducati Lenovo pada MotoGP 2025. Terlebih, kontraknya bersama Gresini Racing akan habis pada akhir MotoGP 2024. Kendati demikian, Lorenzo menganggap Marquez lebih cocok berada di KTM dibandingkan Ducati. Ia menilai pembalap asal Spanyol itu tidak akan kesulitan untuk beradaptasi. KTM terbukti lebih cocok untuk Marquez daripada Ducati. Pergantian tim tak menjadi kendala bagi pembalap sekali berdirinya, kata Lorenzo dikutip dari Paddock GP. Ex-Fuera mengatakan Marquez tidak akan berada di Gresini Racing usai MotoGP 2024. Namun, pria asal Cervera itu juga tidak akan kembali ke Honda karena pabrikan asal Jepang itu menjadi tim yang tidak kompetitif di lintasan. Saya tidak melihat dia akan terus berada di Gresini selama 1 tahun lagi. Sepertinya tidak mungkin Marquez kembali ke Honda tanpa perubahan signifikan. Motornya saat ini paling tidak kompetitif di trek, tukas Lorenzo. Pria berusia 36 tahun itu menjelaskan hubungan antara Red Bull dengan Marquez akan membuat KTM bisa merekrutnya. Selain itu, ia menilai juara dunia MotoGP 6 kali itu dan Pedro Acosta bakal membentuk tim impian. KTM akan bijaksana jika mencoba merekrut Marquez. Bukan hanya karena status juara yang ia miliki, tetapi juga karena hubungannya dengan Red Bull. Memasangkan Marquez dengan Acosta bisa menciptakan tim impian, pungkasnya. Marquez sendiri punya hubungan cukup erat dengan KTM. Ia pernah membela tim tersebut di Moto2 dan sukses menjadi juara dunia. Rider Gresini Racing, Marc Marquez, memang gagal finish di MotoGP Amerika Serikat. Tapi, Baby Alien tetap puas dengan pencapaiannya. Selepas balapan, Marc Marquez tak terpuruk. Dia menyebut ada satu hal positif yang bisa dipetik dari balapan ketiga di MotoGP 2024. Saya puas karena kami termasuk protagonis, kami cepat dan kami habis-habisan, kata Marc Marquez di situs Gresini. Malangnya, kami mengalami masalah di bagian depan motor karena masalah pengereman. Saya tidak nyaman dan saya kesulitan. Saat Marc Marquez memimpin balapan untuk pertama kalinya sebagai pembalap Gresini Ducati di pertengahan MotoGP Amerika, kemenangan ke-8 di COTA tampaknya akan terjadi. Tapi beberapa saat kemudian juara dunia 8 kali itu terjatuh setelah kehilangan bagian depan motor di tikungan 11. Kita perlu mengambil sisi positifnya. Kami bertarung di grup teratas, kami mencoba memimpin balapan. Namun sayangnya, failing hari ini bukan yang terbaik, kata Marquez sebelum mengungkapkan bahwa masalah rem depan memaksanya untuk memompa tuas berkali-kali saat memasuki tikungan yang membuatnya tersingkir. Saya sangat kesulitan dengan rem depan. Oleh karena itu, saya berkata, oke, cobalah untuk memimpin perlombaan dan mari kita lihat apakah ada kemajuan. Namun sesampainya di tikungan 11, failing tidak enak itu kembali saya rasakan dan perlu mengerem 3-4 kali. Itu sebabnya saya meningkatkan kecepatan dan kehilangan bagian depan. Tapi terlepas dari itu, failing sepanjang akhir pekan bagus. Kami terus berkembang, saat warm up kami melakukan perubahan yang juga membantu saya, jadi saya senang. Marquez terlibat dalam beberapa kontak sampai saat itu, kehilangan si depot dari kontak awal dengan Jack Miller, kemudian kontak dengan Jorge Martin saat berusaha merebut posisi teratas. Apakah Marquez dapat membendung Maverick Vinales, yang bangkit dari posisi ke-11 menuju kemenangan? Jika dia tidak terjatuh, mustahil untuk dikatakan. Tapi pembalap 31 tahun itu mengakui, kecepatannya tetap ada, setelah pulih 2 kali.
Sayangnya di tikungan pertama, saya melebar, karena kontak antara pebalap lain, dan banyak pebalap yang menyalip saya. Kemudian saya pulih 2 kali, kata Marquez. Saya pulih 1 kali, tetapi kemudian saya harus memperlambat kecepatan agar tidak mengenai Martin. Dan kemudian Bagnaia menyusulku lagi. Lalu aku kembali lagi. Jadi kecepatannya ada, levelnya ada, dan kecepatannya ada. Ini yang paling penting. Sekarang kami berangkat ke Jerez, kami akan terus berkembang dan mari kita lihat apa yang bisa kami lakukan di sana. Selangkah demi selangkah kami semakin dekat dengan orang-orang teratas. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Marc Marquez menunjukkan penampilan gemilangnya dalam balapan MotoGP di Circuit of the Americas, COTA, pekan kemarin. Marquez memimpin balapan dengan aksi yang hebat. Namun, nasib berkata lain ketika masalah tiba-tiba muncul. Dalam momen yang mengejutkan, Marquez harus menyerahkan posisi pertamanya dan harus puas berakhir di gravel setelah terjatuh dari motornya. Penyebabnya ternyata adalah masalah pada sistem rem motornya, yang mengakibatkan Marquez kehilangan kendali dan akhirnya terjatuh. Kepala kru dan seluruh tim Gresini Ducati tentu merasa kecewa dengan insiden ini. Mereka telah bekerja keras untuk mempersiapkan motor dan strategi balap, dan melihat Marquez memimpin balapan, merupakan suatu pencapaian besar bagi tim. Namun, ketika masalah teknis tiba-tiba muncul, semua itu berubah menjadi kekecewaan yang mendalam. Saya terpukul dengan apa yang terjadi dengan Marc, ungkap Frankie Charchedi, kepala kru Marc Marquez. Memimpin sepanjang balapan dengan masalah yang dialaminya sungguh luar biasa. Kami sudah menemukan kecepatan yang kami perlukan dalam sprint, namun masalah yang tidak menguntungkan terjadi dalam perlombaan yang akan kami pelajari dan selesaikan, sambung Frankie. Bagi Marquez sendiri, kekecewaan juga tidak bisa disembunyikan. Meskipun menunjukkan performa luar biasa dan mengendalikan balapan dengan baik, tetapi terjatuh karena masalah teknis adalah sesuatu yang sulit diterima bagi seorang pembalap sekelasnya. Namun, Marquez juga menunjukkan sikap yang kuat dan tekad untuk bangkit kembali dari kejadian ini. Selain itu, bos Ducati juga menganalisis bahwa Marc Marquez kehilangan cengkraman ban depan, dalam hal ini mutlak kesalahan Marc Marquez yang terlalu overpower. Marc diduga kehilangan keseimbangan ketika memimpin balapan dan memasuki tikungan 11. Dia menyatakan bahwa, di sana tampak baik-baik saja, namun ketika masuk tikungan 11, rasanya saya kehilangan cengkraman ban depan, saya mengerem terlambat, namun sudut kemiringan tak bisa dikendalikan, alhasil crash yang saya dapatkan. Marquez, runner-up di bawah Maverick Vinales pada Saturday Sprint, kembali menjadi pebalap GP23 teratas hingga mengalami kecelakaan. Pembalap 93 kini merosot ke posisi ke-8 dalam kejuaraan dunia, 44 poin dari Jorge Martin, yang finish di posisi keempat pada hari Minggu. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.